Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 167. Chapter 167 Perbedaan Antara Alam. Segera, lebih dari 400 pemain di alun-alun air mancur mengepung Si Feng dan yang lainnya. Mereka semua menghunus pedang mereka dan mempersenjatai busur mereka saat mereka mengamati mangsanya. Namun, yang mengejutkan Si Feng, tidak satupun dari mereka yang menunjukkan niat untuk bergegas maju. Sebaliknya, mereka berpisah ke samping dan membuka jalan, membiarkan melalui 20 pemain. Ketika 20 lebih pemain ini tiba di sisi penghancuran tidak stabil, kulit mereka suram seperti air, dan ekspresi mereka tiada rasa. Level pemain ini tidak tinggi, hanya sekitar level 5 atau level 6. Peralatan mereka juga tidak ada yang istimewa. Dibandingkan dengan elit dari Persatuan Bela Diri, perbedaannya terlalu besar. Mereka sama sekali tidak tampak seperti pemain dari Martial Union. Saya akan menantikan penampilan Anda, Unstable Devastation berbicara kepada para pendatang baru ini dengan kasar. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Fire Dance, mengungkapkan seringai sengit saat dia menantikan dimulainya pertunjukan yang bagus. Para pendatang baru ini menganggukkan kepala mereka dengan acuh tak acuh. Mereka mengeluarkan senjata mereka dan berjalan menuju Si Feng. Di kejauhan, Fire Dance dan Water Buffalo langsung terpana saat melihat para pemain tersebut. Kenapa kalian semua bergabung dengan Martial Union? Fire Dance dengan keras mempertanyakan para pemain ini. 20 lebih pemain yang berjalan tidak asing dengan Fire Dance. Sebaliknya, mereka adalah mantan sahabat dengan siapa tarian api berbagi saat-saat pahit dan manis. Pada saat ini, perusakan tidak stabil memandang Ye Feng, tawa keluar dari mulutnya saat dia berkata, hahaha. Ye Feng, saya orang yang sangat murah hati. Sebelumnya, para pemain ini membantu Anda membegal banyak anggota Persatuan Bela Diri. Saya telah berjanji kepada mereka bahwa, selama mereka membegal Anda dan teman Anda, saya akan memaafkan semua pelanggaran masa lalu mereka, dan Martial Union tidak akan lagi mencari masalah dengan mereka. Ye Feng, bukankah menurutmu kamu harus melakukan sesuatu untuk mengganti kerugian mereka? Kehancuran yang tidak stabil dicemooh. Ye Feng sangat mempermalukannya terakhir kali, jadi dia tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dia sangat ingin melihat apakah Ye Feng berani mengambil tindakan atau tidak. Selama Ye Feng mengambil tindakan, berita utama di forum resmi besok adalah, ahli pendekar yang diakui secara publik adalah orang yang sangat berbahaya. Dia rela membegal sekutunya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pada saat itu, hanya reputasi Ye Feng yang tersisa compang camping. Kehancuran tidak stabil ingin melihat bagaimana Ye Feng bermaksud untuk berbaur di domain God di masa depan. Tidak dapat menahannya lebih lama lagi, Fire Dance tiba-tiba meledak dalam kemarahan. Matanya mengirimkan rasa dingin saat dia memelototi Unstable Devastation, berteriak dengan keras, Unstable Devastation, kamu pria kecil yang hina. Orang-orang ini semua telah membegal anggota Uni Bela Diri Anda di bawah perintah saya. Jika kamu punya nyali, datanglah padaku. Awalnya, tarian api merasakan kegembiraan yang luar biasa karena bisa bergabung dengan tim Ye Feng. Dia tidak berpikir bahwa dia akan membuat Ye Feng berantakan. Jika Ye Feng membegal semua orang ini sekarang, orang lain akan bergosip dan rumor buruk tentang dia akan menyebar. Ye Feng akan dititah sebagai orang yang tidak kenal ampun, orang yang rela membegal bahkan mereka yang telah membantunya di masa lalu. Meskipun masalah ini bukan tentang perbuatannya, orang-orang ini masih teman masa lalunya. Dia bertanggung jawab memimpin mereka untuk membegal anggota Serikat Bela Diri. Sekarang orang-orang ini telah mengkhianatinya dan berpihak pada Persatuan Bela Diri, membawa masalah bagi Ye Feng. Dia merasa sangat menyesal terhadap Ye Feng. Fire Dance, kami tidak punya pilihan dalam hal ini. Kami harus melakukan ini jika kami ingin mendapatkan pengampunan dari Martial Union dan terus bermain di kota Daun Merah. Petik 2. Fire Dance, ini satu-satunya jalan keluar kita. Kami harap Anda bisa mengerti. Petik 2. Betul sekali. Mereka memaksa kami, tidak membiarkan kami keluar. Biarkan kami membegalmu sekali ini saja. Petik 2. Teman Fire Dance menutup jarak saat mereka berbicara. Beberapa kelas penyihir bahkan mulai melantunkan mantra mereka, bersiap untuk meluncurkan serangan mereka. Kulit Fire Dance berubah menjadi sangat jelek. Dia segera berbalik ke arah Ye Feng,
meminta maaf dengan mengatakan, "Maaf, Kakak Ye Feng. Saya pasti akan memberi Anda penjelasan tentang masalah ini." Kehancuran yang tidak stabil, sebaiknya dengarkan. Saya, Fire Dance, akan segera meninggalkan tim sekarang. Aku tidak akan lagi memiliki hubungan dengan Kakak Ye Feng, jadi biarkan aku memikul hutang ini di antara kita. Fire Dance segera meninggalkan party. Setelah deklarasi publiknya, dia menghunus belati saat dia berjalan menuju teman-temannya. Dia bermaksud untuk berurusan dengan rekan-rekannya ini secara pribadi. Dengan begitu, Ye Feng tidak akan mengalami titah apapun. Setelah melihat ini, kulit penghancuran tidak stabil menjadi pucat karena marah. Dia tidak berpikir bahwa wanita bernama Fire Dance ini akan begitu bertekad. Fire Dance, bukankah kamu hanya mempersulit kami? Terlepas dari situasinya, kami pernah menjadi sahabat di masa lalu. Bagaimana Anda bisa memperlakukan kami seperti ini? Petik 2. Betul sekali, kami telah melewati hidup dan tiada berkali-kali bersama. Apakah Anda benar-benar akan memperlakukan kami seperti ini? Petik 2. Tim Fire Dance sebelumnya menyuarakan tuduhan mereka, satu demi satu. Tuduhan ini sangat menusuk hati Fire Dance. Tawa dan penderitaan yang mereka alami bersama, semua ikatan berubah menjadi asap. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menahan air matanya dan membegal emosi di dalam hatinya. Fire Dance, apakah kamu akan menjadi begitu tidak berperasaan sampai membegal kami? Seorang asasin parubaya yang mengenakan armor kulit berwarna abu-abu bertanya dengan kesal. Kata-katanya segera menyebabkan Fire Dance berhenti. Namun, segera setelah itu, asasin parubaya ini menikamkan belatinya ke arah jantung Fire Dance. Sial. Sebelum belati yang berkilau itu bisa mencapai targetnya, pedang hitam pekat memblokir serangan itu. Fire Dance, kamu tidak menganggapku, ketua tim, dengan serius, kan? Karena Anda sudah bergabung dengan tim saya, Anda masih menjadi anggota tim kami sampai pemimpin ini memutuskan untuk mengeluarkan Anda. Saya tidak akan mengakui pengunduran diri Anda yang egois dari tim. Sekarang Anda adalah anggota tim kami, pemimpin tim ini memiliki tanggung jawab untuk memikul segalanya untuk Anda. Jadi, sehubungan dengan kenangan menyakitkanmu, aku akan membantumu membersihkan semuanya. Petik 2. Sejak si Feng masuk kembali ke domain dewa, dia tidak lagi peduli tentang apa yang orang lain pikirkan tentang dia, karena hanya orang lemah yang akan keberatan bagaimana orang lain memandang mereka. Oh, benar, saya lupa menyebutkan satu hal lagi kepada kalian. Siapapun yang bergabung dengan tim saya harus mengingat satu hal penting, jika Anda terus-menerus memikirkan bagaimana orang lain memandang Anda tidak akan pernah benar-benar meningkatkan kekuatan dan teknik Anda sendiri. Anda tidak perlu peduli bagaimana orang lain memandang Anda. Itu cukup selama Anda maju di jalan yang ingin Anda ambil. Hanya dengan itu Anda bisa menjadi ahli sejati. Si Feng tiba-tiba muncul di depan Fire Dance. Untuk Fire Dance, dia menjulang seperti gunung di hadapannya, menghalangi setiap dan semua bahaya untuk mencapainya. Kakak Ye Feng, air mata secara tidak sengaja keluar dari mata Fire Dance, tindakan dan kata-kata Ye Feng benar-benar menyentuh hatinya. Setelah mendengarkan kata-katanya, seolah-olah pintu ke alam ahli perlahan terbuka untuknya. Mungkin keraguannya menahannya untuk menjadi seorang ahli sejati. Jadi bagaimana jika dia membegal mereka? Siapa yang peduli dengan pendapat orang lain? Yang kuat tidak akan pernah memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Satu-satunya hal yang perlu mereka pertimbangkan adalah keberanian untuk terus maju dan terus meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Di sampingnya, setelah kerbau air mendengarkan kata-kata Ye Feng, hatinya tersentuh secara misterius. Dia tidak akan pernah mengira Ye Feng akan menjadi orang yang bisa diandalkan, seseorang yang bisa dikagumi orang lain. Sementara itu, Kola dan dua lainnya hanya bertukar pandang satu sama lain, senyum terpampang di wajah mereka. Betul sekali, ini adalah pemimpin yang mereka hormati dan kagumi. Segera, Kola dan yang lainnya melangkah maju, satu demi satu, memblokir tarian api. Kata yang bagus, begitu, apa yang masih kalian tunggu? Kehancuran yang tidak stabil merasakan kegembiraan yang luar biasa. Dia telah merekam semua kata Ye Feng. Ketika saatnya tiba, dia bisa menyangkal tindakannya. Ye Feng, dasar pria kecil tercela. Kami sudah banyak membantu Anda, namun, pada akhirnya, Anda masih ingin membegal kami. Kamu benar-benar tidak manusiawi. Petik 2. Mantan rekan Fire Dance mengutuk, marah. Mereka semua bergegas ke Ye Feng, satu demi satu, berniat untuk menebas dan menamparnya sampai tiada.
Si Feng tersenyum jijik atas tindakan mereka. Melihat 20 lebih pemain kelas jarak dekat dan mage meluncurkan serangan mereka padanya, si Feng hanya melambaikan pedang abisal dengan ringan. Flash bergemuruh. 3 busur listrik langsung berkelok-kelok di tubuh 20 lebih pemain itu. Kerusakan mulai dari -500 hingga lebih dari -1000 muncul di atas kepala semua orang, langsung membegal semua orang. Sementara itu, penanda prisma hijau di atas kepala si Feng langsung berubah menjadi merah darah, memberi orang lain perasaan dingin. Kakak Ye Feng, pemimpin Fire Dance dan yang lainnya langsung panik. Jika seorang pemain secara aktif membegal pemain lain di dalam kota, para penjaga akan memburu mereka sampai tiada. Selain itu, setelah pemain yang melanggar dihidupkan kembali, para penjaga akan melemparkan mereka ke penjara. Dilihat dari intensitas nama merah si Feng, dia akan kehilangan setidaknya 3 level setelah kematian, bahkan mungkin 4. Hahaha, nama Ye Feng akhirnya menjadi merah. Tanpa perlindungan kota, kami bisa membegalmu di sini tanpa dampak apapun dan membuatmu kehilangan semua itemmu. Kehancuran tak stabil tertawa terbahak-bahak, berkata, semuanya tangkap dia. Saya akan segera mempromosikan siapapun yang berhasil membegal Ye Feng menjadi pemimpin tim elit. Namun, segera setelah Unstable Devastation menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara yang familiar terdengar dari belakangnya. Apakah Iron Sword Lion tidak pernah memberitahumu bagaimana dia tiada? Si Feng bertanya dengan dingin, muncul di belakang penghancuran tidak stabil setelah menggunakan langkah diam. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 168. Chapter 168 Pakar Tingkat Dewa. Ye Feng sebelumnya telah membegal lebih dari 20 pemain dalam satu gerakan. Kerusakan menakutkan yang dia tangani lebih dari -1000 poin benar-benar mengejutkan semua penonton di sekitarnya, dan sekarang, Ye Feng muncul tepat di belakang penghancuran tidak stabil. Kehancuran yang tidak stabil terkejut dan marah. Memang, dia tidak tahu bagaimana Iron Sword Lion bisa tiada. Namun, Ye Feng saat ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kekuatan Ye Feng melebihi perkiraan sebelumnya. Jika dia menerima serangan dari Ye Feng sekarang, dia pasti akan tiada. Penghancuran tidak stabil hampir secara naluriah menggunakan salah satu keterampilan penyelamatan nyawanya. Dia berlari ke depan, tanpa halangan, lalu melompat tinggi ke udara. Dia saat ini kebal terhadap semua efek yang membatasi, dan pada saat dia mendarat, dia sudah 20 meter dari lokasi aslinya. Si Feng hanya tersenyum pada reaksi penghancuran tidak stabil. Dengan kecepatan reaksinya saat ini dan atribut yang kuat, akan menjadi tugas yang sangat mudah untuk menghancurkan penghancuran tidak stabil. Atau, berbicara dari perspektif lain, penghancuran tidak stabil memiliki peluang 0 untuk pembalasan. Namun, karena Unstable Devastation berani membuat musuh bersamanya, pemain Martial Union harus bersiap untuk masuk neraka. Akan menjadi akhir yang terlalu bagus jika dia membiarkan Unstable Devastation tiada, begitu saja. Dia ingin kehancuran tak stabil merasa putus asa di depan kekuatan absolut dan kemudian tiada. Perisai Warriors dan Guardian Knight, blokir dia. El Spiritualis, gunakan Ice Peres. Fokuskan semua serangan dan singkirkan dia. Bahkan sebelum penghancuran tidak stabil mendarat di tanah, dia dengan tenang memberikan perintah. Bereaksi dengan cepat, Silk Warriors dan Berserkers segera menggunakan cas pada si Feng. Melihat bahwa lebih dari 10 prajurit menyerang si Feng dan akan membuatnya pingsan. Si Feng tiba-tiba melompat, Abyssal Blade membawa serta kekuatan guntur dan kilat saat dia mendarat. Ledakan. Gelombang guntur dan api melahap semua prajurit. Bahkan prajurit perisai berlevel tertinggi tidak bisa bereaksi tepat waktu dan mengaktifkan dinding perisai sebelum ledakan api guntur si Feng melahapnya. Prajurit perisai menerima serangan kritis lebih dari -1700 kerusakan, seketika sekarat. Namun, bahkan serangan normal lebih dari -800 kerusakan sudah cukup untuk secara kritis memangkas health power prajurit perisai level 9, belum lagi Berserkers dengan health power dan pertahanan yang lebih sedikit. Mereka semua tewas dalam sekejap mata, meninggalkan setumpuk peralatan. Korban yang tersisa semuanya adalah prajurit perisai level 8. Mereka adalah yang beruntung, terhindar dari serangan kritis. Namun, meski mereka masih hidup, mereka menderita keadaan pingsan selama 4 detik. Ketika para pemain dari Martial Union menyaksikan adegan ini, mereka semua menatap dengan kaget. Sebelumnya, itu bukan masalah besar ketika si Feng langsung membegal pemain level 5 hingga level 6 yang lumpuh itu. Namun, pemain yang baru saja dia begal bukanlah Tom, Dick, atau Harry sembarangan.
Mereka semua adalah elit level 8 atau level 9 dari Martial Union. Penyembuh, cepat sembuhkan mereka. Pemain jarak jauh, serang dengan semua yang kamu punya. Baru sekarang penghancuran tidak stabil menyadari betapa hebatnya si Feng. Kekuatan serangannya yang seperti monster bahkan bisa langsung membegal seorang prajurit perisai yang memiliki pertahanan tertinggi di antara semua kelas. Tidak ada yang hadir bisa bertahan dari serangannya. Untungnya, mereka memiliki keunggulan dalam hal angka. Mereka bisa membuat si Feng tiada. Segera setelah beberapa penyembuhan mendarat pada seorang prajurit perisai, menarik health power-nya kembali menjadi setengah, tebasan si Feng lainnya mendarat di health power prajurit perisai. Kerusakan besar lebih dari minus 700 poin muncul di atas kepala prajurit perisai, health power-nya jatuh ke nol, tubuhnya jatuh ke tanah. Setelah itu, dengan setiap tebasan pedangnya, si Feng memusnahkan nyawa para prajurit perisai yang masih hidup. Bahkan jika prajurit perisai memiliki pertahanan baju besi berat dan keterampilan pasif yang mengurangi kerusakan yang mereka terima, setiap serangan biasa si Feng menyebabkan sekitar minus 300 kerusakan. Tabib tidak bisa mempertahankan health power Shield Warriors sama sekali. Adapun berserker tanpa armor berat, satu serangan pedang memberikan mereka lebih dari minus 400 kerusakan. Dengan sangat cepat, prajurit perisai yang tersisa terbaring di tanah. Pada saat ini, semua ksatria penjaga mengaktifkan perlindungan berkat saat mereka bergegas maju. Sementara itu, para penyihir di belakang mereka menembakkan keterampilan jiwa secara beruntun. Bola api dan bola es terbang ke arah si Feng, satu demi satu. Si Feng mengaktifkan Wind Steps, menghindari lebih dari setengah dari serangan jarak jauh. Segera setelah itu, dia bergegas setelah kehancuran tidak stabil. Meskipun si Feng menghindari lebih dari setengah mantra, masih ada beberapa mantra sesekali yang mengenainya. Namun, kerusakan yang ditimbulkan oleh mantra ini hampir membuat para penyihir garis belakang terpesona. Bahkan saat meledakkan level 9 MT, keterampilan seperti Flame Explosion dan Great Fireball dapat menghasilkan lebih dari 100 kerusakan. Namun, tidak satupun dari mereka yang benar-benar memberikan lebih dari 20 kerusakan pada si Feng. Kerusakan tertinggi hanya minus 15 poin, sementara sebagian besar mantra hanya menangani satu digit. Bagi si Feng, yang memiliki lebih dari 1500 health power, mantra ini sangat menggelitik. Pemulihan otomatis si Feng sendiri meregenerasi 30 health power untuknya setiap 5 detik. Ini menunjukkan bahwa, bahkan jika si Feng menerima serangan keterampilan jiwa es dan api dari ele spiritual is level 7 atau level 8 normal, si Feng tidak akan tiada, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa. Si Feng saat ini berada di level 13, dan para penyihir ini tidak tahu. Si Feng juga memiliki 20 poin dalam ketahanan tipe api dan tipe es. Bahkan tanpa penekanan level dari 4 atau lebih level, kerusakan mereka pada si Feng tidak akan melebihi 40 poin. Ada banyak penyihir di pihak Martial Union. Namun, kerusakan mereka terlalu menyedihkan untuk dilihat. Berdiri di belakang si Feng, Kung Kang mengantuk dan Valet Cloud masing-masing hanya menggunakan satu penyembuhan, dan dalam sekejap, health power si Feng sudah kembali penuh. Dihadapkan dengan gelombang kelas jarak dekat lain yang menerjangnya, si Feng mengaktifkan tarian Valet gelap, menggunakan serangan kerucut 12 yard. Mengambil langkah maju, si Feng langsung mengitari ksatria penjaga, dan seperti singa yang ganas, dia menerkam kelas jarak dekat lainnya. Sebelum salah satu pendekar bisa menggunakan pari, pedang si Feng mengirimnya terbang. Pendekar itu tewas di tengah penerbangan, menjatuhkan peralatan saat tubuhnya menghilang. Bagi si Feng, upaya swordsman dan assassin untuk memblokirnya tidak ada artinya. Dengan satu Earth Splitter, lebih dari 10 pemain kehilangan nyawa. Serangan si Feng semuanya adalah one hit kill. Dengan lebih dari 100 poin dalam strength, dia bisa mematahkan senjata umum menjadi 2 dengan tangan kosong. Adapun si Feng saat ini, yang memegang Abyssal Blade dan Silver Lake di masing-masing tangan, tebasan sederhana dari kedua senjata dapat dengan mudah membuat assassin dan swordsman terbang dan sangat merusak senjata mereka. Bagi beberapa orang yang bereaksi lebih lambat dan gagal memblokir serangan si Feng, mereka tiada di bawah satu tebasan. Tidak hanya daya tahan peralatan pertahanan mereka sangat menurun, tetapi mereka juga menurunkan level dan kehilangan sebagian peralatan. Namun, ini semua masih ada efek membelah. Sebelum para pemain di belakang dapat memahami berbagai hal, mereka kehilangan hampir setengah dari total health power mereka, dan di saat berikutnya, bahkan setengah yang tersisa itu pun lenyap. Akibatnya, sekelompok pemain terbaring tiada di tanah setelah menemui kematian mereka yang tak bisa dijelaskan.
Dalam waktu 5 detik, Martial Union kehilangan lebih dari selusin anggota elit dan beberapa lusin rata-rata anggota. Si Feng seperti dewa kematian yang membuat hati orang gemetar. Sementara itu, Unstable Devastation hanya berjarak beberapa meter dari dewa kematian yang menakutkan itu. Tatapan dingin si Feng mendarat di Unstable Devastation, niat yang dia pancarkan mengirim hawa dingin ke punggung para pemain Martial Union di sekitarnya. Hanya melihat ke mata dingin si Feng menyebabkan mereka mundur ke belakang secara tidak sengaja. Semuanya, blokir dia untukku. Bahkan ketika dibombardir dengan begitu banyak mantra dan dikepung di semua sisi oleh begitu banyak pemain, si Feng masih berjalan maju, selangkah demi selangkah, meninggalkan pembantaian saat dia maju. Ini adalah pertama kalinya perusakan tidak stabil merasakan ketakutan yang mendalam. Untuk penghancuran tidak stabil, si Feng bukan lagi seorang pemain, tetapi iblis. Ada juga niat membegal yang nyata yang mengelilingi si Feng. Walaupun Unstable Devastation tahu bahwa ini hanyalah sebuah game, efek realistis dari virtual reality menyebabkan Unstable Devastation melupakan bahwa ini hanyalah sebuah dunia virtual sepenuhnya. Dia bahkan telah lupa berapa banyak elit dari Serikat Bela Diri yang telah meninggal dan betapa besar kerugian yang dialami oleh Serikat Bela Diri. Satu-satunya hal yang diketahui oleh Unstable Devastation adalah bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika dia tidak segera melarikan diri, hanya kematian yang menunggunya. Segera, penghancuran tidak stabil mengaktifkan bulir kecepatan. Dia kemudian berbalik dan lari. Si Feng hanya tersenyum pada upaya penghancuran tidak stabil untuk melarikan diri. Dengan satu pisau angin, pedangnya menembus ke arah punggung perusakan tidak stabil. Kehancuran tidak stabil berputar, menembakkan panah dari busurnya dalam upaya untuk menahan si Feng kembali. Namun, dia segera menemukan bahwa si Feng benar-benar terlalu menakutkan. Pisau abisal si Feng yang hitam pekat dengan mudah membelah panah, dan dalam sekejap mata, si Feng tiba di depannya. Cahaya perak menembus hatinya, dan segera setelah itu, cahaya hitam lainnya menebas lehernya. Tidak dapat menghentikan health power-nya dari penurunan drastis, health power-nya mencapai 0 dalam sekejap. Bahkan sampai kematian, penghancuran tidak stabil menunjukkan ekspresi tertegun. Yang lain dari Martial Union juga terkejut saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Kehancuran tidak stabil adalah salah satu bos besar Persatuan Bela Diri. Dia juga seorang ranger level 9. Namun, saat menghadapi Ye Feng, dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Seberapa kuat Ye Feng ini? Si Feng melihat busur besar peringkat rahasia perak jatuh setelah kematian penghancuran tidak stabil. Dia dengan santai mengambil busur itu dan meletakkannya di tasnya. Dia kemudian berbalik untuk melihat anggota lain dari Serikat Bela Diri. Meskipun si Feng tidak mengambil tindakan apapun, hanya mengirim mereka pandangan sekilas, kekuatannya sudah terukir dalam di benak mereka. Anggota Uni Bela Diri semua menghentikan tindakan mereka, secara tidak sengaja mundur. Mereka semua mengungkapkan ekspresi ketakutan saat mereka melihat si Feng. Mengapa penjaga kota belum datang? Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak mereka. Mereka merasa bahwa hanya penjaga yang bisa melindungi mereka dari serangan si Feng. Namun, dari saat si Feng memulai serangannya hingga saat penghancuran tidak stabil meninggal, hanya 8 atau 9 detik yang singkat telah berlalu. Bahkan jika penjaga kota bergegas, mereka membutuhkan setidaknya 10 menit sebelum mereka tiba. Dihadapkan dengan anggota Persatuan Bela Diri yang tidak berani bergerak, si Feng hanya melirik mereka, dia tidak terburu-buru dan membegal mereka. Cooldown untuk sebagian besar keahliannya hampir selesai. Meskipun dia bisa membegal sebagian besar Persatuan Bela Diri jika dia melanjutkan kesenangannya, dia akan menanggung risiko membayar dengan nyawa dia dan rekan satu timnya, dan ini bukanlah akhir yang ingin dia lihat. Sementara itu, tindakan si Feng telah menyebabkan banyak penonton di sekitarnya menjadi terikat lidah. Pandangan sekilas dari si Feng sudah cukup untuk membatu ratusan pemain dari Martial Union. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Siapa orang ini? Apakah dia ahli tingkat dewa? Para pemain yang tampak penasaran sekaligus terkejut saat mereka menyaksikan si Feng. Dia sendirian menghadapi beberapa ratus pemain dan bahkan berhasil membegal puluhan pemain tanpa menerima kerusakan apapun. Bahkan seorang ahli tingkat dewa tidak mampu melakukan hal seperti itu. Setelah beberapa waktu, penjaga kota akhirnya tiba. Para penjaga ada di sini. Kami diselamatkan. Melihat lusinan penjaga dengan baju besi berat berwarna perak bergegas, anggota Uni Bela Diri menghela nafas lega.